Horas Lego semua. Horas lah. Sore ini kami sama kawan-kawan nih mau berbincang-bincang. Iya. Kita bincang-bincang, kebetulan juga ada Bang John Rakasiwi, tidak asing lagi. Pemerhati sepak bola ya. Bisa kita katakan pemerhati sepak bola lah yang paham mengenai PSMS. Cekgunya ini, cekgu. hobi bola. Hobi bola. Hobi olahraga lama. Iya. Siap Bang John ya? Siap. Ya, jadi kami mau berbincang-bincang tentang perkembangan PSMS terkini. Sama-sama kita tahu saat ini lagi viral, bisa dikatakan viral lah ya. Ada beberapa para pencinta PSMS mengenai menyoroti tentang pelatih. Iya, pelatih si Philip Hansen kan. Philip Hansen. Itu berawal dari hasil pertandingan uji coba lawan PSAD dan kemarin. PSAD. Jadi memang itu kekecewaan dari beberapa pencinta PSMS. Mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lah tentang itu, bagaimana kira-kira. Ya kalau aku ditanya Bang John ya kan sih, wajarnya timbul suara-suara itu. Karena jujur saja ya, melihat dari permainan tim tidak ada peningkatan yang signifikan. Pola permainan pun tidak nampak kan gitu. Cuma kalaupun sekarang kita vonis si PH ini harus out, kita jangan mengambil dari satu sisi masuk uang, ya kan? Kita harus jernih memandang. Itu apalagi masa kompetisi tinggal 1 bulan setengah. Memang sekarang mengambil keputusan lebih baik ketimbang setelah kompetisi berjalan. Iya. Kan begitu. Jadi kalau menurut Bang John lah ini, kira-kira dari penglihatan Bang John yang pengamatan, kebetulan juga kemarin Bang John nonton kan? Kita objektif menilai nih, bukan ada like and dislike di sini. Iya. Tapi mana pernah keberpihakan. Iya. Tetap ya di tengahnya kita. Iya. Kita juga melihat langsung semalam ya kan. Iya. Artinya kita tonton itu. Dari pertama kita lihat kerangka tim ini memang seolah-olah pelatih ini belum punya. Iya. Gitu belum punya. Artinya kita lihat pertandingan semalam terlalu monoton, tidak adanya bola itu mengalir dari kaki ke kaki. Iya, Jadi betul. tentunya kita tanda tanya ini apa yang sudah dilatih kan itu. Iya. Ya Padahal persiapan lebih awal. Udah lebih awal. Dan satu lagi yang kita lihat semalam itu bintang nih yang main. Dibandingkan dengan tim-tim lain, mungkin PSMS ini duluan. Iya. Keluar latihan. Iya, betul. Kita lihat semalam ada Ferdinand Sinaga yang bolanya harus gol tidak gol. Iya. Ada apa sekarang di PSMS ini? Tentu kan ada tanda tanya. Untuk itu kan kita harus kan ke manajemen juga tuh apanya. Manajemen harusnya nyoroti dulu nih. Ada apa sebenarnya di tim ini? Iya. Kan gitu. Apakah mereka tidak suka dengan Philip Hansen? Iya. Kan gitu. Si pemain maksudnya. Si pemain-pemain ini atau Iya, semana kan gitu kan. iya. Nah, makanya kita kan harus manajemennya kan harus melihat ke sana. Nah, kita kemarin kita lihat di sana ada Bang Parlin Siagian, ada Bang Nobon sebagai penasihat teknis gitu kan. Rame mereka di situ. Tentu kan kita memberikan masukan ini. Gitu. Apalagi semalam ditonton dengan Pak Edi Ramayadi. Iya, Pak Gubernur nonton. Gubernurnya mana Pak Gubernur Perasa itu? Kan sayang kali main PSMS semalam seperti itu dengan pemain bintang. Iya. Gitu. Bukan artinya mengecilkan PSAD, tapi PSAD ini malah lebih bagus kemarin mainnya. Oh, PSAD secara apa ditonton Pak Gubernur selaku mantan Pangdam naik marwah kosanya naik. Betul. Gitu Betul. kita. Memang semalam luar biasa kita tengok tuh Luar PSAD. biasa. Ya kan? Malah babak pertama kita bilang ball possessionnya lebih menang PSAD. PSAD. Lapangan tengah kita nggak ada. Susantotan dapat bola, bingung dia mau ngasih sama siapa. Jadi aku tertarik Bang Jon ya kan sih dengan tadi kata Bang Jon ini lah ya. Gitu banyaknya pemain bintang. Bagi aku mungkin justru karena banyaknya pemain bintang ini yang menjadi masalah bagi PSMS. Tertekan dia kan? Iya, satu sisi misalnya bagi Philip Hansen seorang pelatih muda, ya, dengan kehadiran 8 sekarang mantan pemain Liga 1. Biasanya orang ini dilatih oleh pelatih-pelatih asing atau pelatih lokal yang sudah senior, yang sudah top-top. Iya. Ini di PSMS dilatih si Philip. Ini tanggapan ya, bukan apa-apa kan? Ada pemain bola ini kan ada merasa apa? Mohon maaf lah kan gitu. Kau pula melatih aku. Satu. Di satu sisi lagi, ya kan? Pemain yang dulu pemain bintang di PSMS dulu kan hanya 1-2. Dengan tambah masuk lagi pemain bintang lain. Nama dia jadi jangan disebut lah. Nama pemain baru ini aja disebut dia pun. Dia main juga lagi. Ini jadi kompleks permasalahan. Dan si Philip pun semacam tidak bisa tegak. Iya. Tidak bisa tegak dia menghadapi ini. Wibawanya jadi macam kurang. Jujur saja, mohon maaf manajemen PSMS. Aku salah nggak tahu aku Bang. Fasilitas si Philip sebetulnya sebagai hot coach nggak ada. Karena dia mau pergi ke apa, mencari-cari apa, tumpangan. Sementara ada pemain baru udah Pakai mobil.
berseliweran naik mobil, wop. Macam mana mau tegaknya dari sisi wibawanya melatih anak-anaknya? Kan itu juga. Sebenarnya coba gini, sebelum datang pemain-pemain baru ini juga sebenarnya udah kita lihat. Pertandingan pertama lawan Tiga Naga, sebenarnya buruk kali itu permainan PSMS. Kita menang itu karena gol dari bola mati dua-dua. Ya. Nah, seharusnya itu tadi manajemen juga melihat seperti itu gitu kan. Cuman kita kan nggak tahu juga kenapa manajemen tetap mempertahankan. Nah, Kita balik lagi dulu misalnya sendiri. Kenapa Philip Ansen yang dipilih? Itu juga itu sebelumnya. Sama yang kita ingat Januari lalu ya kan. Jadi kita bukan menyalahkan si Philip dalam konteks ini. Si Philip itu datang kan macam Cari kerja. nah, Betul. ada lowongan PSMS membutuhkan pelatih. Philip punya syarat. Iyalah. Untuk itu dia datang ke PSMS, diikutinya persyaratan. Ya. Kan gitu. Dulu ada masalah aku ada Edi Saputra juga ikut. Ada Hadis Adi Lubis pelatih PON sekarang. Nah, jadi dan mereka pasti jual program, jual paparan. Bam antusan katanya kan. Nah, kenapa? Kita pun terkejutnya. Waktu itu ingat aku tayangan pertama Light HP. Philip Ansen terus terang dan terang terus. Itu ingat lah kan Januari kan? Dan masyarakat fans bola, smack juga sempat menolak kan? menolak di mana-mana spanduk PH out. Tapi aku bersyukur, itu bangga sebagai masyarakat Medan. Walaupun kita tunjukkan rasa tidak suka, tapi karena itu sudah pilihan, terakhir kita bisa menerima semua. Kita dukung. Tapi ini terakhir nyatanya, itu maksudku. Artinya gini, kalau dari segi kacamata kita melihat saat ini kan bukan kita mengecilkan Philip gitu ya kan. Iya. Dia megang tim, belum pernah ada yang juara. Ya, satu, oke. Masih minim pengalaman. Misi ini pengalaman. Ya. Baru PSPS ya. Nah, PSPS. Kemudian kita lihat lagi ada perkebunan apa gitu yang dipegang dia di apa gitu kan. Dia kita lihat dari kacamata itu gitu. Nah, dengan memegang tim besar ini, tentunya kan punya nama besar dia. Jadi mengharapkan nama besar gitu di sini. Tapi dia kan harus berbuat ini. Bagaimana caranya supaya PSMS ini bisa mampu ke Liga 1. Kan gitu kan. Tapi kalau melihat dari pertandingan semalam, kita berkacamata pertandingan semalam, ini tidak mungkin. Kalau begitulah polesan seorang pelatih, ya kita lihat semalam, walaupun kita bukan pelatih, tapi kita pengamat, kita lihat gitu kan. Ini bahaya. Pesimis lah bisa ke Liga 1. Pesimis ke Liga 1. Yeah. Padahal kalau kita lihat bintang-bintang semua yang main, seperti tadi kita bilang kan. Jadi ini berat. Jadi yang tidak dipunyai Philip meramu potensi yang ada di PSMS ini kurasa. Motivator, motivasi ya. Iya. Ya, dia nggak ada semacam apa motivator. Ya. Nah, Makanya yang perlu sekarang dibenahi, masyarakat sekarang recok. Viral sekarang nggak mana. Nah, artinya Philip supaya out dari PSMS kan itu kan. Nah sekarang kan tergantung kepada Philipnya. Mampu nggak dia sekarang lagi untuk menangani PSMS ini ke depan? Kan gitu dia. Ini kan satu tantangan dengan banyaknya viral ini, berarti tantangan sama dia. Dia kan harus menjawab ini. Ya. Harus dia jawab ini. Dengan bagaimana supaya PSMS ini besok ketika main sama Gumarang berubah permainan semalam ini. Uji coba besok ya? Besok. Supaya masyarakat kembali percaya sama dia kan gitu kan. Ah, inilah starter yang benar PSMS ini. Inilah stunting lepat yang akan diturunkan ke Liga 2. Seharusnya kalau menurut aku manajemen manggil setelah laga uji coba semalam evaluasi lah. Harus. jadi gini juga, aku mungkin berpendapat gini juga. Ini mungkin juga di PSMS tuh udah terjadi juga ini semacam gejolak di dalam ini. Ya. Nah, jadi pemain ini mungkin udah nggak sure ini sama siapa. Sama Philip tadi ya. Sama Philip. Nah, sanksi kita seperti itu. Nah, di sinilah peran manajemen itu macam mana ini supaya balik lagi gitu. Kalau itu dibiarkan memang seperti Jadi orang kalau tadi. main bola ini kebersamaan tim itu sudah tidak ada, jangan hayal untuk bisa juara atau menang. Siapa Jadi pemainnya berat. kan? Ronaldo pun nggak bakal bisa kan? Nggak bisa main. Kalau di tim ini udah Berarti sudah ada pecah-pecah masuk. takut Ya, kita kita seperti percaya. itu. Takut kita seperti itu, gitu kan? Dikhawatirkan lah. Nah, dikhawatirkan ya. Ya, kita bisa saja contoh. Philip kan tidak tidur di situ ini. Ya. Tidak bersama dengan anak-anak. Iya. Kemudian di manajemen sendiri ada nggak pengawas sekarang yang kita tengok di kebun bunga Nah, ini? itu kembali harus ke situ juga betul. Jadi harus ditengok tuh. Anak-anak nih gimana, sebagian pada pulang. Disiplinnya itu Ada ya. disiplinnya. Kita tengok aja lah kadang-kadang kita di kebun bunga, anak-anak tuh makan 3-4 orang, habis itu naik. Iya. Nggak ada lagi pertemuan tuh makannya sama-sama ya. Sebenarnya kan di situ loh keperluan Dulu kita sama bapak kita komunikasi di meja makan Ya, itu meja yang makan penting kan. makan benar-benar sama-sama. Iya. Apa ada masalah cerita pelatih di situ, asisten pelatih, manajemen ikut makan walaupun pakai ikan asin ya Iya, kan. iya. Cerita apa yang perlu diapakan.
yang kita buat. Nah ini tinggal waktu kita katakanlah sebulan. Sebulan. Mesti pulang. Seharusnya ini kan jangan pulang lagi pemain-pemain ini. Sudah, pondokkan semua. Ya. TC penuh. Pelatih pun di situ. Kan gitu. Kalau manajemen berhasil, satu. Kemudian kita tuan rumah. Apa yang harus kita perbuat? Tentu manajemen kan harus memikirkan lagi. Tim sukses ini bagaimana tim ini menang, bagaimana mencarikan bonus anak-anak ini, kan seperti itu ke depan. Sehingga pun Philip Ansut tidak terlalu berat lagi ya kan, udah ada bonus, masa kalian nggak menang, kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi kembali lagi pada Philip Ansut kita lihat, ya kalau saya pada prinsipnya melihat ke depan, tunggu pertandingan besok. Lawan Gumarang. Lawan Gumarang. Kalau besok kerangka tim itu belum nampak juga, mungkin sudah bisa lah saatnya sebelum nanti pertandingan berikutnya lebih hancur di Liga 2. Tapi pertanyaannya juga Bang John, siapa lagi pelatih yang bisa kita dengan masa waktu 1 bulan? Karena latihan itu kan ada masa persiapan umum, ada persiapan khusus. Betul. Ya. Ini tinggal 1 bulan loh. Iyalah. Nah, siapa macam abang lah misalnya, abang lagi nggak ada melatih lah misalnya. Iya. Aku dipecat, datang manajemen PSMS misalnya, Sembiring sama ini, Letabi. Bang John mau nangani nih, abang pun berpikir. Betul. Nama besar abang kan bisa gawat. Iyalah, bisa hancur kita Ada. dalam waktu singkat ini ya kan. Sebenarnya gini juga, nah nggak perlu tunggu pertandingan besok. Itu seharusnya di penasihat teknik, selalu dari dulu udah tahu itu grafik permainan itu orang udah tahu seharusnya. Nah, karena kita kalau nggak salah kita paling duluan latihan kan? Oh iya, dari semua tim. Liga 1, Liga 2 kita duluan latihan. Malah Liga 2 ada yang tanggal 5 kemarin baru mulai latihan. Iya. Nah, cuman kita bingung juga, kenapa penasihat teknik diam aja? Ya. Seharusnya tahu dia program. Kalau nggak program itu kan ada. Apa yang dibikin si Philip sama latihan? Iya. Pagi latihan Naik apa? nggak grafik Naik itu? nggak grafiknya? Harusnya situ apa tadi ya, betul. Memang harus pengatur itu juga. Nah. Makanya kita harapkan ke depan ya kita harapkan lah si penasihat teknis ini. Iya, aktif lah sikit. Dan kalau memang nggak naik ya sarankan kepada manajemen. Iyalah. Itu nggak bisa pakai lagi, harus kita apa? Selama Gitu kan? ini Takut. ikut-ikutnya aku tengok terus. Takut kita gini. Terus. Program yang dibuat Philip ini nggak punya sama penasihat Penasihat teknik. nggak ada. Terakhir nggak tahu dia apa yang dibuat kan? Enggak, selama ini penasihat teknis kita kan aktif. Udah ada rapat Ya, kalau evaluasi. aktif ya programnya ini nggak nampak dia apa, cuma nonton bola aja lah berarti nonton latihan. Grafik permainan tuh nggak tahu ya kan? Kalau umpamanya ada programnya ini dikasihkan minggu pertama ini tujuannya ini kan Ya. gitu kan, nah, latihannya seperti ini. Nah, tentu kan ada evaluasinya setiap minggu baru nampak grafik ini, makanya nggak nampak grafik mungkin program nggak ada. Mungkin kurasa seperti itu. Apakah program Philip ini ada diserahkan kepada penasihat teknis, kita nggak tahu, atau pada manajemen PSMS, kita kan nggak tahu. Biasanya kan kalau kita latihan dulu, sedangkan kami aja dulu di tim Prapon Sumut sama Mendiang Rudisari, itu Mendiang Rudisari buat itu, dibuatnya itu latihan seminggu. Hari ini latihannya ini, tujuannya ini, capai target seperti ini. Nah setelah itu dia akan lapor kepada manajemen perkembangan anak-anak. Nah, habis sudah 1 bulan itu dia uji coba apa yang sudah dilatih. Ya. Nah, hasilnya nampak. Dari apa yang program itu nampak, menang. Dan nggak pernah kalah tim Pon itu. Zaman-zaman si Erdiantono. Ya. Latihan sendiri-sendiri mulai bulan 6 dulu ya. Kan Bulan- ada kan bulan- sebelum latihan gabungan, Bulan Ya. pemain yang ada di Medan latihan Latihan visi itu betul. Ah, ya. Latihan sendiri di rumah dipulangkan nonton latihan. Iya, kan ada yang domisili Medan sekitarnya lah kan. Iya, betul. Baru berdatangan orang itu, memang bingung juga kita berarti apa yang dilatih selama ini kan? Iyalah. gitu. Iya. Kita pun nggak pernah. Aku kadang-kadang nengok juga ke PSMS apa program Bang Philip nih. Pingin dulu baca-bacanya. Nggak ada, cuma latihan pagi jam 9, latihan ini gitu. Programnya nggak tahu. Cuman jadwal. Ya, seharusnya penasihat teknik tahu itu. Harusnya. Jadi memang menurut aku kembali lagi soal pelatih, wajar sebenarnya kalau pencinta sepak bola di Kota Medan ini dalam tanda kutip marah karena itu kan bentuk kecintaan mereka terhadap PSMS, dan mereka berharap PSMS musim ini naik ke Liga 1. Tapi faktanya mereka lihat permainan PSMS itu belum menjanjikan. Nah, jadi mereka marah, tagar di mana-mana, PH out. Ya. Awalnya juga sebenarnya, datang si PH ini ke Medan ini memang udah ada penolakan. Nah, udah ada penolakan kan? Udah ada penolakan. Kemudian diperparah lagi setelah ke sini, rupanya dilihat masyarakat ini perkembangan pemain PSMS ini nggak ada. Nggak ada perkembangannya. Walaupun udah masuk pemain bintang, Benar. tidak ada perkembangan. Jadi wajar memang mereka marah.
Perkembangan permainan enggak? Perkembangan permainan itu tidak ada. Perkembangan pemain banyak yang pemain bakal masuk kan? Pemain bintang masuk, tapi permainan tetap begitu-begitu saja. Tidak berkembang. Jadi memang uji coba memang bukan ukuran. Itu selalu diucapkan Philip. Selalu itu diucapkan Philip itu, tidak ukuran katanya. Dulu juga sebelum Liga 2 diputar, Philip mengatakan bahwa uji coba bukan ukuran. Nanti lihat pertandingan sebenarnya. Ya udah kita lihat pertandingan sebenarnya melawan Tiga Naga kan. Nah, artinya hampir sama. Beda-beda tipis lah. Beti lah. Begitu. Ya. Ya, kemarin juga dia bilang begitu bahwa hasil bukan penentu di uji coba kemarin. Skor bukan penentu karena uji coba katanya. Nah, itulah coach kita ini sekarang ini, Philip Hansen ini. Persoalan dia mau diganti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada manajemen. Manajemen lah bola. Itu kita kan nggak bisa manajemen lah. Kita hanya menyahuti apa yang menjadi memperlihatkan data yang ada. Data yang ada lah, ya tangkapan-tangkapan dari masyarakat kan. Permintaan dari masyarakat. Jadi benar juga itu. Dibilang dia katanya uji coba bukan sebagai ukuran. Tapi kan masyarakat melihat secara langsung, gitu. Melihat secara langsung. Artinya ketika semalam pertandingan melawan PSAD, masyarakat kan melihat, artinya bukan melihat bukan ukuran ya, tapi pemain-pemain ini kok nggak ada perkembangan mainnya, itu yang masyarakat pala. Jadi bukan skor ya? Nah, bukan skornya. Betul memang ya. Permainan, tapi kalau kemarin mainnya cantik, bola itu dari kaki ke kaki, peluang banyak, organisasian dari ini ke lini, hidup semua segala macam mainnya sedap. Jadi orang pun nontonnya sedap. Ini kan semalam jadi sorakan semua orang gitu. Kenapa? Lantaran itu tadi. Aku hitung lah ya, nggak ada lebih 1 menit kita menguasai bola. Habis, iya kan? Dalam babak pertama, 4 atau 5 kali Ferdinand Sinaga cuma megang bola. Terakhir mau bikin gol nggak bisa gol. Macam nggak pede kita main di padahal latihan 4-2 latihan 4-2 itu kan ada. Kemana itu? Kita orang yang di dalam PSMS mendengarkan suara sumbang dari kiri kanan penonton ini akhirnya sakit kuping kita. Akhirnya kita turun ke bawah, males kita dengarnya. Coba alam pulang ya nggak? Iya. Daripada kita peka didengar sama kiri kanan kita ini, apanya PSMS ini? Pemain dibayar mahal-mahal kayak gitu mainnya, dari kaki ke kaki, lebih bagus PSAD. Nah, jadi secara logikanya semalam PSMS kalah, bukan menang. Kan kalah itu kan? Golnya gol penalti. Kan gitu kan? Nah, orang itu bisa buat gol 2, kita buat gol cuma 1. Kalau gol penalti nggak dikira itu. Artinya kalau siapa yang 60 gol 99% kan gitu. Jadi itulah kita kembalinya kepada masyarakat marah semalam itu. Kalau umpama semalam permainan itu nampak di mata masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan membilang Philip harus out. Tapi begitulah bang ya, macam tadi kan udah kita apa ya. Kita bagian dari pencinta PSMS juga nih, sama seperti suara-suara itu kan. Tapi kita tidak bisa, kita hanya memaparkan. Inilah realita yang ada. Dan kita hanya bisa berdoa, semoga manajemen bisa menemukan solusi terbaik terhadap hal ini. Kan, apakah si Philip mau dipertahankan, tapi dengan catatan harus ada perubahan, ada segala macam itu dia di dalam ya kan? Atau Philip dibuang dan dapat cepat pengganti, itu manajemen lah. Nah, cuma kita realitanya sekarang masyarakat viral. Philip out karena rasa kecewa, tidak nampaknya kemajuan signifikan di PSMS itu kan gitu ya. Kalau melihat grafiknya sebenarnya, kalau kita jujur ini, grafik kepelatihan dia sebenarnya memang sudah bisa diukur ini, udah diukur kemampuan dia. Pasti. Dia berhasil atau gagal udah pasti sudah ada ukuran dari manajemen. Mulai dari awal dia menangani sampai sekarang ada grafiknya itu. Harusnya manajemen sudah melihat itu. Penasihat teknis sudah harus menyarankan kepada manajemen. Bagaimana grafiknya? Pelatih ini pasti kan ada grafiknya. Mudah-mudahan lah bisa lah mereka merumuskan menghasilkan solusi terbaik untuk menghadapi PSMS. Dan besok kita lihat melawan Semarang. Apakah ada perubahan ya kan? Kalau aku menilai pertandingan uji coba besok pasti PSMS tampil bagus. Karena lawannya Gumarang, bukan mengecilkan Gumarang, levelnya di bawah. Tapi sebelum Liga 2 dulu kebobolan PSMS. Ingat uji coba lawan walaupun Gumarang ini levelnya di bawah, Rahwan Amrustian ini termasuk luar biasa juga, sama dengan semalam si Saragi kan. Saragi itu memang secara kualitas artinya kalau kita lihat PSAD lebih rutin latihan dan stamina mereka juga lebih bagus. Dan besok kita buktikan apa yang kita bicarakan tadi, kan ada kecurigaan kita tadi bahwa keharmonisan pemain sama pelatih sudah agak terganggu. Itu kecurigaan. Besoklah kita buktikan. Kan itu kan. Kalau besok masih seperti semalam masih berlanjut seperti yang semalam, berarti
bisa dikatakan betul tebakan kita. Iya. Bahwa terjadi Tidak ada keharmonisan di sini. antara pelatih dan pemain. Ada konspirasi, ada niat tertentu Iya. kepada pelatih ini bahwa pemain mau menunjukkan ketidaksukaannya. Iya. Nah, mungkin saja kan? Bisa jadi. Nah, itu. Iya. Itu dia. Jadi kurasa gitu lagi, aku pun mau apa ini sore ini? Rusak kacamata aku, pecah. Mau betul kacamata dulu makanya. Mantep. Tapi masker tuh paten ya kita. Masker ya. tuh. Oh ini dari Bang Ayar. Chef Medan katanya. Bang Chef Ayar Medan. ini dari yang kota Bang Ayar. Chef PSMS. Kan bisa juga tuh. PSMS. Dari Bobi belum, dari Bang Ayar ini aja. Dari Bobi nanti kolaborasi Medan Berkah. Medan Berkah. Ada menjadi lah ya. Penting PSMS kita ini. Penting kita maju dulu. Ya oke, Leko. Oke. Oke, like semua. Oras. Oras.